Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rama Fadila dengan NIM 19050820009 dari kelas AK 5G Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang completing audit. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses audit. Ada 4 tahapan dalam proses audit. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Untuk ketiga tahap pertama dalam proses audit ini menjelaskan bagaimana auditor merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk memperoleh bukti yang kuat untuk mendukung setiap kategori dari tujuan audit. Dan untuk tahap keempat, auditor mengevaluasi bukti yang mereka peroleh dari ketiga tahap pertama dari proses audit untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, kita akan membahas review kewajiban kontingensi dan komitmen. Apa itu kewajiban kontingen? Jadi, kewajiban kontingen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari efektivitas yang telah terjadi. Ada 3 kondisi yang diperlukan agar adanya suatu kontingen. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh suatu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Berikut ini ada 2 tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingen. Yang pertama, tujuan klasifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasikan oleh manajemen. Setelah kita mengetahui apa itu kontingensi, selanjutnya kita akan membahas komitmen. Komitmen sangat berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi. Komitmen meliputi hal-hal seperti perjanjian untuk membeli bahan baku atau melakukan sewa guna usaha suatu fasilitas pada harga tertentu dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan. Karakteristik dalam komitmen yaitu perusahaan setuju berada dalam kondisi tertentu di masa mendatang tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian secara keseluruhan. Yang selanjutnya kita akan membahas review terhadap peristiwa kemudian. Ada 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, kita akan membahas akumulasi bukti akhir. Ada 5 jenis akumulasi bukti akhir. Yang pertama, melakukan prosedur analitis akhir. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, mendapatkan surat representasi manajemen. Yang keempat, pertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang kelima, membaca informasi lainnya dalam laporan tahunan. Lalu yang selanjutnya, mengevaluasi hasil. Dalam mengevaluasi hasil, auditor mengikhtisarkan pengevaluasian apakah ada bukti audit yang tepat dalam mencukupi serta apakah bukti tersebut mendukung pendapatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Laporan audit merupakan laporan yang menyatakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketepatan pernyataan klien bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang terakhir, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang diandalkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit tentang completing audit. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya Rama Fadila pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!